warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Bisa dengar nggak? Cek, suara saya bisa didengar? Halo, halo? Ini mana ya? Oke, alhamdulillah kita akan mulai lagi kelas kita hari ini. Sesuai dengan janji saya minggu lalu bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kutipan ya atau sitasi dari sumber buku orang lain untuk memperkuat argumentasi kita. Nah, perlu saya ulangi lagi atau I would like to brush up the previous material bahwa kemarin kita dalam membangun argumen itu harus apa? Ada 4 ya, AREL, masih ingat gak? Ada argumentation atau assertion, posisi Anda setuju atau tidak setuju. Kemudian posisinya tidak hanya setuju tidak setuju, tapi juga harus didukung dengan reasoning, evidence, dan link back. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membuat link back. Ya, hari ini kita akan mencoba membuat evidence atau example dari seorang expert yang mendukung argumentasi kita. Jadi argumentasi kita tidak sekedar asumsi saja, tetapi argumentasi kita berdasar kepada sebuah riset yang sudah ada, contoh yang telah terjadi, atau pendapat ahli mendukung dengan argumentasi kita. Gitu ya? Oke. Oke, hari ini saya akan menggunakan papan tulis, tidak menggunakan komputer, karena biar bisa interaksi gitu ya. Oke, ini sudah terang apa belum nih? Coba ini sudah terang belum kira-kira? Cek. Nggak perlu diulangi ya, atau perlu diulangi? Oke, untungnya saya sudah simpan saya. Oke, ini materi minggu lalu. Ya, AREL, Argumentation, Reasoning, Evidence, or Example. Ya. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah evidence atau example. Karena sebuah argumentasi itu tidak bisa berdiri kalau kita tidak memiliki contoh yang baik. Oke. Oke. Jadi teman-teman, kita akan membuat how to cite. Bagaimana? Aduh, nggak kelihatan ya, sebentar. Nah, ini dia. How to cite. Jadi ada 3 macam cite ya. 4 ya. Yang pertama itu adalah direct citation, alias citasi langsung. Yang kedua, indirect citation. Yang ketiga adalah passive
aktif. Jadi pasif menjadi aktif, aktif menjadi pasif gitu ya. Citation. Kemudian yang terakhir paraphrase. Jadi direct citation itu adalah mengutip langsung. Apabila kita membaca sebuah jurnal artikel, terus kita ingin mengutip, kita kutip apa adanya ya. Kita kutip apa adanya, direct citation. Nah, sekarang akan saya kasih contoh. Misalkan ada sebuah berita atau sebuah artikel menyatakan bahwa presiden melarang presiden memberi enaknya apa ya? Saya kasih sebuah ini sebuah kondisi. Presiden. Nah, ini presiden bilang kepada menterinya, ya, please stop import from Europe. Ya, seperti ini. Ini presiden bilang, please stop import from Europe. Ini kira-kira presiden ngomong ke siapa? Please stop import from Europe. Oke, ini kira-kira presiden ngomong ke menteri-menterinya ya. Nah, kalau kita menggunakan direct citation, maka kita mengutip sesuai dengan tulisan di sini. Nah, jadi presiden, please stop import from Europe. Terus kemudian kita tambahi, misalkan presidential meeting at at 7 Januari misalkan. Ini adalah direct citation. Kemudian indirect citation. Ya, kita mencoba membuat indirect citation atau kutipan tidak langsung. Seperti ini. Jadinya. Presiden. Kira-kira presiden tuh meminta atau menyuruh order ya to his minister to apa? To stop import from Europe. Ini adalah jenis indirect citation. Presiden order to his minister to stop import from Europe. Dengan kata lain, indirect citation ini adalah bercerita, gitu ya. Nanti akan saya kasih satu contoh lagi, biar Anda paham. Sampai sini paham kira-kira ya? Oke, kemudian selanjutnya adalah passive active citation. Nah, kalau passive active citation, maknanya ketika kalimat itu aktif, maka kita rubah menjadi pasif. Begitu pula sebaliknya, apabila kalimat tersebut pasif, kita rubah menjadi aktif gitu ya. Oke. Akan saya kasih contohnya. Kalau di sini ada presiden please stop import from Europe, itu kira-kira kata aktif atau pasif kira-kira? Atau di sini ya, presiden order to his minister to stop import from Europe. Halo, cek. Apakah ada kendala sinyal? Semoga tidak ada ya. Oke, sekarang kita buat pasif aktif.
Kita buatnya dari sini. Presiden order to his minister to stop import from Europe. Maka kita rubah the minister. Kalau tadi kan presiden ya. The minister. Banyak ya. Masa satu aja. Menteri-menterinya diminta. Berarti are ordered. Ya kan? By president to stop import. Nah, jadi ini yang ketiga, passive active citation. Jadi kita bisa dari sini, dari direct citation, bisa indirect citation, kemudian kita bikin passive atau active citation. Gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat adalah paraphrase. Paraphrase ini mengungkapkan kembali, ini mirip dengan indirect citation. Cuman dia menggunakan kata-kata yang sangat berbeda. Misalkan di sini, Presiden order to his minister to stop import from Europe. Maka kita akan bikin kalimat itu menjadi kalimat yang lain. Kira-kira apa? Misalnya seperti ini. Ya. Expanding, gitu. Export President has ordered the minister to postpone all import buying. Nah, jadi ini yang keempat. Expanding export, nah, dalam rangka expand bahasa Indonesia apa? Meluaskan ekspor. Presiden has ordered the minister to postpone all import buying, semua pembelian impor. Begitu ya, itu yang keempat, paraphrase. Jadi, bagaimana cara kita mensitasi atau melihat pendapat orang lain, itu ada 4 cara. Dan jangan lupa, Anda untuk menyertakan sumber pustakanya, tahunnya berapa, dan sebagainya. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Di kelas-kelas saya selanjutnya akan kita bahas bagaimana kita membuat sebuah citation dan tidak lupa mencantumkan sumbernya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini adalah cara mensitasi. Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya? Oke. Akan saya kasih contoh satu lagi.
saya akan berikan contoh satu lagi. Misalkan ini sebuah kalimat yang simpel. Misalkan ini ada seorang ini ya, Plato berkata, dia menulis pada tahun berapa ya? Plato lah, dia mengatakan bahwa human is rational animal. Ya, manusia adalah hewan yang rasional. Nah, bagaimanakah cara kita mengutip kata-kata ini? Human is rational animal. Maka yang pertama, ini adalah sebuah kalimat. Maka yang pertama adalah direct, kita kutip sama persis seperti di atas. Ya. Kemudian yang kedua indirect, kita kutipnya Plato, ya toh. Kita kalau kasih tahun pada tahun misalkan 1900, nggak mungkin ya. Plato katakanlah ya, ini Plato. Stated that human is animal which possess rationality. Ya. Plato stated that human is animal which possess rationalities. Nah, ini adalah indirect citation. Kemudian yang ketiga, pasif kita buat. Human is animal. As stated by Plato. Ya. Kemudian yang keempat, kita paraphrase. Plato, misalkan, believe animal which possess thinking and logic is called human. Nah, oke, gitu ya. Plato believe animal which possesses thinking and logic is called human. Oke. Ini adalah beberapa cara untuk mensitasi. Dari cara sitasi langsung, tidak langsung, kemudian merubah aktif menjadi pasif, kemudian membuat paraphrase. Jadi Anda dalam menulis tulisan, alangkah lebih baiknya mencari pendapat yang mendukung argumentasi Anda, sehingga argumentasi kita menjadi kuat, tidak sekedar sebuah asumsi saja. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Sir, itu yang paling bagus direct citation, indirect, atau yang gimana? Nah, karena sekarang eranya adalah plagiarism, di mana yang dicek adalah kesamaan, similaritiesnya,
maka lebih baik kita menggunakan indirect citation. Juga pasif aktif dan paraphrase. Karena pasif aktif, paraphrase itu sama dengan indirect sebenarnya. Begitu ya teman-teman. Jadi satu kalimat bisa kita tuliskan kembali sesuai dengan bahasa kita. Sampai sini ada pertanyaan? Oke teman-teman, begitulah tadi ada beberapa cara membuat citasi, ada 4 cara ya. Sebenarnya ada 2 cara, direct dan indirect. Cuman tadi yang kedua, 3, 4 merupakan indirect ya, yang ada pasif aktif, kemudian paraphrase, itu juga merupakan cara indirect citation. Bagaimana kita mengutip pendapat seseorang ahli untuk memperkuat argumentasi kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya beri tugas ya. Tugasnya adalah silakan tulisan yang kemarin itu, ya, itu kan masih beberapa paragraf. Silakan tulisan kemarin, argumentasi-argumentasi Anda, silakan Anda tambahi kutipan atau pendapat ahli dalam rangka memperkuat pendapat Anda. Nah, paham ya? Jadi tugasnya adalah melengkapi tulisan minggu lalu, karena masih banyak tulisannya yang pendapatnya masih asal-asalan, belum secara menyeluruh, buktinya juga belum begitu kuat, paragrafnya juga masih sedikit gitu kan. Jadi silakan dilengkapi kembali, dan kemudian dikumpulkan tanggal berapa ya enaknya ya? Dikumpulkan tanggal berapa kira-kira? Tes-tes yang masih bergabung. Ini tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ya. Oke. Jadi tugasnya adalah completing the draft using expert view. Submitted 27 April. Oke. Oke, jadi tugasnya adalah completing the draft using expert view submitted 27 April. Ngumpulinnya di mana? Google Classroom ya. Nanti saya beri ruangnya di Google Classroom. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya bisa meninggalkan komentar. 2 minggu. Per kalimat saja ya. Pendapat dari ahli terserah mau paragraf, kalimat. Jadi satu argumentasi, misalkan argumentasi Anda nih, satu argumentasi didukung oleh 3 expert, tulis saja 3-3-nya, nggak masalah. Kalau misalkan satu argumentasi kita didukung oleh 2-3 expert, silakan ditulis 3-3-nya. Tapi kalau misalkan didukung oleh 1, silakan. Oke, yang mau bertanya silahkan. Kalau mau bergabung dengan siaran langsung saya, bisa dipencet di situ. Nanti saya masukkan di video ini. Ada pertanyaan yang lain? Oke, untuk absensi silahkan komen di feed saya. Yang belum, oh ya, bagi Anda yang kesulitan sinyal atau ada yang terlambat, ini insya Allah akan saya upload ulang, re-upload di YouTube channel saya ya, di Mr. Al. Jadi kalau misalkan Anda ketinggalan, nanti insya Allah akan saya upload di Mr. Al tentang citation. Pendapatnya per paragraf, Pak. Duh, kemarin gimana?
Regita, mana Regita? Itu pendapat dari ahli. Tadi sudah ya. Jadi satu argumen itu kan satu paragraf. Misalkan kamu ada judul, kamu punya 3 argumen, maka ada 3 paragraf. Contoh nih misalkan, Indonesia melegalkan ganja. Kenapa kok kamu setuju Indonesia melegalkan ganja? Kasih 3 argumentasi. Nah, satu argumentasi satu paragraf. Satu argumentasi satu paragraf. Satu argumentasi satu paragraf. Nah, satu paragraf argumentasi itu silakan kamu cari pendapat expertnya. Salah tanya, Pak. Maksudnya gimana? Gitu ya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Kalau misalkan nanti merasa susah bisa hubungi saya lewat DM atau lewat WhatsApp ya. Silakan. Sambil ngopi, saya menunggu pertanyaan. 2 menit lagi kalau tidak ada saya tutup kelas hari ini biar bisa istirahat teman-teman. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya, setiap paragraf, bukan kalimat. Setiap paragraf, Regita ya. Oh, harus di fallback ya? Ada notif. Ya. Oh ya, jangan lupa untuk follow atau subscribe YouTube channel Mr. Al. Karena backup dari Instagram Live ini akan saya upload di YouTube. Ya. Begitu ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Saya hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk join di kelas online ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat melalui pandemi ini dengan sukses. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas tentang bagaimana cara mengutip sumbernya. Kalau ini kan secara substansi. Sumbernya karena kita ada sistem Chicago, ada sistem APA, APA itu American Psychology Association. Nah, nanti kita akan membuat beberapa hal itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.